Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalam. Jangan meminta ditetapkannya waridho. Jadi ini kalau kita renungi ini dosis tinggi Pak ya. Jadi bisa diterima atau tidak, insya Allah. Intinya adalah selama ini kita sudah terbiasa meminta kepada Allah ya. Sedangkan di sini di ilmu ma'rifat ini kita diarahkan untuk jangan meminta tetapnya waridho. Waridho itu adalah sesuatu selain Allah. Wis bisa tergambar sesuatu selain Allah ya. Cara hajatan minta caang ya. Gitu nggih. Nafsu nggih Pak nggih. Cara apa dan lain sebagainya. Apapun, mohon maaf, surga, neraka, bidadari, apapun pahala, laris, lancar, selamat, barokah, nondoi Pak. Laris, lancar, selamat, barokah, itu semua. Apapun, semua selain Allah itu adalah waridho. Di situ dikatakan manakala waridho itu memancarkan cahayanya, itulah yang disebut nurullah, itu akan menyilaukan hatimu. Apapun itu Pak. Kalau sudah cahaya itu menyinari hatimu, cahaya waridho itu loh, bukan cahaya Allah ma'rifatnya ya. Cahaya nurullah waridhohnya itu ketika sudah menyilaukan, maka Allahnya itu nggak akan kelihatan. Yaitu tadi cahayanya Pak Ustadz belum datang kan kita sudah takut dulu Pak ya. Ya karena pandangan hati kita memandang makhluk itu memiliki kekuatan ya, memiliki ijabah, memiliki kemampuan. Ketika hal seperti itu terjadi, itulah dinamakan waridho itu menyilaukan hati kita. Jadi mohon maaf, manakala kita didudukan oleh Allah di hati yang bermakrifat ya, jadi bukan berarti nggak boleh minta, enggak. Tetaplah secara ucapan, secara dohir kita berikhtiar secara syariat ya, saatnya minta gitu nggih. Saatnya minta cara hajatan ya lumrah minta caang gitu nggih. Cuman hati itu jangan mengakui ya. Jangan meminta ya. Hati menetapkan sing berafal itu ya Allah gitu Pak. Jadi keseimbangannya di situ. Keseimbangannya di situ. Rasulullah pun juga memakai keseimbangan itu. Kalau enggak begitu, nanti kita terjebak pada waridhoh tadi. Ya. Waridhoh itu alias semua gemerlapnya dunia. Ya, jadi pengen sugih, lancar, selamat, barokah, ya, itu lumrah. Cuman hati jangan ikut-ikutan itu loh maksudnya Pak. Ya, jadi tetapkanlah yang minta itu ya Allah, yang gerakkan itu ya Allah, yang berdoa itu ya Allah. Ketika kita sudah tidak meminta penetapan waridhoh itu, karena apa? Karena nggak merasa kita yang meminta gitu loh Pak. Paham nggih? Meskipun lisan masih ya Allah jangan engkau turunkan hujan dulu ya, itu nggak masalah. Yang penting hatimu tidak mengakui engkau yang meminta, engkau yang berafal, tetapi Allah semua yang berafal. Disitulah letak jangan meminta waridhoh ya. Karena yang bisa meminta itu ya Allah. Ya, Allah itu sendiri gitu loh. Secara syariat tetap kita dohir tetap seperti biasa, laku syariat seperti biasa. Cuman hati jangan sampai ikut-ikutan ke arah situ. Nah, kalau kita sudah tidak terselokkan waridhoh tadi, maka kita akan menjadi orang yang betul-betul melihat Allahnya Pak. Nggih. Cara kita melihat matahari itu yang kita lihat itu baru cahayanya, silong nggih Pak nggih. Padahal sejatinya matahari itu bukan cahaya yang kita lihat bulat, itu bukan. Nek diteropong dengan teleskop itu sing bentuk matahari yang tergambar kayak di YouTube itu. Ya, yang ada apinya itu ya, yang itu. Jadi yang kita pandang mentang itu Allahnya. Maka ketika kita sudah mengabaikan nurullahnya itu, cahaya yang menyalakan itu, maka nampaklah Allahnya. Artinya apa? Kita akan menjadi maha kaya, maha luas. Contoh ketika hajatan, karena ini contohnya hajatan ya, hajatan ya. Hajatan ya. Ketika kita sudah tidak meminta tetapnya waridho berupa hujan, berupa sing akeh duite gitu kan ya. Secara hati loh Pak, secara hati nggih.
Nah, secara dohir nggak apa-apa, laksanakan doa-doa itu. Ya, seperti biasa. Cuman hati jangan menetapkan bahwa itu suatu permintaan warido. Kalau hati sudah duduk di situ, Pak Ustadz datang nggak datang itu hati tetap tenang, Pak. Karena kita memandang Allahnya ya, yang berperan. Ya, meskipun secara syariat mohon maaf, karena kita sebagai anak ya ke orang tua tetap kayak nembungnya gitu loh, Pak. Tetapi tetapkanlah nembungnya itu juga Allah yang berperan ya. Kalau cek Pak Manten itu ulah pasah bronggoan cek Sunana teh, seolah bapak itu bisa memiliki kekuatan ya. Selama ini kan gitu nggih. Maksudnya mohon maaf ya. Hati jangan sampai menganggap intinya ya makhluk itu memiliki kekuatan. Intinya itu, Pak. Ya, karena yang memiliki kekuatan hanya Allah. Cara kita menghadap bapak itu sebagai laku syariat. Akhlak istimaiyah secara sesama manusia antara murid dan guru gitu nggih. Tetapi secara hati tetap pandangnya Allah lah. Pandanglah Allahnya dalam bapak waktu itu gitu. Kalau sekarang ya ibu, pandanglah Allahnya. Ibu pun juga harus gitu, kita pun harus gitu yang dimintain. Contoh misal panjenengan dimintai oleh warga, ya pandanglah yang berperan, yang memiliki kekuatan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mendatangkan itu ya Allah gitu. Jadi hati tetap sing dipandang cuman Allah, intinya itu, Pak. Maka ketika kita memandang hidupnya Allah, mohon maaf, hati sudah tidak ngarep-ngarep lancar, selamat, barokah, laris, itu sudah enggak dalam hatinya. Yang diarep-arep ya hanya Allah ya. Karena kekayaan, kenikmatan berjumpa Allah itu melebihi itu semua. Meskipun secara dohir kita masih digerakkan oleh Allah minta usaha sing laris ya, ngomong gitu loh, Pak, berdoa itu. Tetapi hati sudah enggak menetapkan itu engkau yang meminta. Tetapi hatimu Allah yang berperan, berafal semuanya. Disitulah. Maka ini agak rancu memang. Karena apa? Karena kita pemahaman secara sebelumnya syariatnya itu harus dilengkapi dengan pemahaman makrifat ini. Nanti akan sempurna, Pak, ketemunya, Pak. Bukan berarti sing syariat ditinggalkan, oh berarti saya nggak boleh berdoa, Mas. Bukan gitu. Karena kalau kita telan mentah-mentah, jangan meminta tetapnya waridoh. Berarti kita nggak boleh berdoa gitu kan? Nggak boleh jaluk gitu, saudara cek Allah teh ya. Sing dimaksud bukan gitu, Pak. Sing dimaksud itu dohir tetaplah kita meminta, berdoa, melafalkan permohonan kepada Allah, tetapi hati sudah orang rumongso kowe sing jaluk gitu loh, Pak. Rumongso sing uripmu iku ya uripe Allah, sing gerakkan hatimu dan lidahmu berdoa itu ya Allah. Sehingga antara hujan dan tidak hujan itu bukan karena doamu, bukan karena doanya Pak Kiai, bukan karena Pak Dukun apalagi ya. Tetapi mutlak semua yang berperan hanya Allah. Ketika hatimu sudah duduk di situ, itulah yang dinamakan makrifat sejati. Artinya kita laku dohiriyah tetap berjalan, syariat tetap berjalan, ya tetap berdoa, tetap tahajud, tetap sholat, tetap mangan, tetap turu. Tetapi hati sing dipandang hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sing berperan hanya Allah, sing wujud hanya Allah, sing berafal hanya Allah, yang bernama hanya Allah. Semua yang sejatinya, yang selama ini kita kira Allah itu gaib, justru itu yang paling nyata. Dan yang selama ini kita nyata kira itu wujud ya, kekayaan ya, dan sebagainya, itulah justru yang fana, yang tidak ada. Itulah, Pak, secara kesimpulan 10 menit ya. Insya Allah secara amaliyah hatinya kita harus terus menggelorakan adzikru sirrul asror, artinya memandang Allahnya dalam apapun. Larangan untuk tidak menetapkan waridoh dalam hati, maksudnya meskipun hati kita meminta, contoh caang pas hajatan, tetapi hatimu jangan ikut-ikutan. Artinya menetapkan bahwa sing jaluk iki ya Allah, sing ngabulke ya Allah, sing berperan ya Allah, dadi dirimu sudah lebur. Bisa dipahami nggih, Pak nggih? Secara hati, nyun sewu nggih, secara hati. Bukan berarti kita harus lebur ya, kayak ajian apa, enggak, bukan itu maksudnya nggih. Tetapi pandangan hati hanya memandang Allah lah yang berperan atas segala sesuatu.
Itu sebagai kesimpulan, semoga dapat terima. Ketika hati sudah duduk kita jalin mutlak Allah, sudah engkau menjadi maha kaya, Pak. Ya, hanya Allah yang maha kaya. Ya, bukan engkaunya maha kaya, enggak. Engkaunya, hidupnya aku Allah yang maha kaya. Jadi sudah enggak berpengaruh semua waridoh tadi atau al-akhyar semua tadi itu. Jadi ada 3 sebutan, waridoh, al-akhyar atau nurullah, itu sama aja ya. Sesuatu selain Gusti Allah. Apapun itu, mohon maaf. Kita minta taat, kita minta pahala, kita minta kekayaan, lancar, selamat, barokah, laris. Ya itu kan banyak orang gitu nggih, Pak nggih. Itulah. Meskipun lisanmu disyariatkan ke situ, hatimu tetap ahli makrifat. Itu, Pak. Jadi tetaplah secara syariat kita memohon kepada Allah, tetapi secara makrifat sing mohon iku ya Gusti Allah, sing netapke ya Gusti Allah. Wis hatimu wis ora ono ya. Hatimu sudah hancur lebur, kiamat sudah kiamat. Bahkan mohon maaf, ketika enggak punya uang pun, ketika sakit pun, ketika engkau hal apapun, itu semua tidak mengalahkan kenikmatannya berjumpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam sakit ya ada Allah, dalam enggak punya duit ya ada Allah, semua hanya Allah. Itu sebagai kesimpulan, mohon maaf, mari kita terus membuka hati kita untuk meningkatkan. Karena apa? Ketika datangnya cahaya lampu, kegelapan itu lengit, Pak. Coba renungkan, kegelapan itu lengitnya kemana? Ketika ada cahaya, nyompotnya kemana itu? Kegelapan deh. Jadi itulah, seperti itulah makrifat, Pak. Ketika Allah mengenalkan dirinya, ya hanya Allah sendiri yang mampu mengenalnya. Hanya Allah sendiri yang mampu makrifat. Ya, jadi kita tidak bisa. Itu apa yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf manakala ada kurang pasnya di hati. Yang intinya ayo terus riyadhati wal adhar. Terus kita menggelorakan adzikrusil asar, memandang apapun di dalam hidup kita 24 jam itu hanya Allah, Allah dan Allah. Mohon maaf, termasuk ketika tadi dalam majelis ini aja, kalau hati kita belum memandang Allahnya yang berperan dalam Pak Widi tadi, ya mungkin kita ada hal yang di hati tidak enak gitu nggih, atau dalam yang ngomong ini ya. Apalagi yang menguasai waktu ya. Ya kita pengen 15 ternyata sejam ya, setengah jam. Itulah Pak nggih. Semua yang berperan Allah ya. Jadi kita dengarkan dengan nikmat kalam-kalamnya Pak Widi tadi, itu adalah kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan Pak Widinya, bukan. Di dalam hati nggih Pak nggih. Pak Widina nggih selebur ya. Kita ya selebur, akhirnya sing ngomong sing berkalam Allah, sing dengarke ya Gusti Allah. Bukan berarti ngaku Allah, bukan nggih Pak nggih. Jangan ditelan mentah-mentah ya. Tetapkanlah yang berperan hanya Gusti Allah. Jadi enak wae mendengarkan Pak Widi nyampaikan apapun tuh enak Pak nggih. Enak wae. Mau nyampaikan tentang telo, mau nyampaikan tentang Al-Qur'an, semua sama saja. Datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, kurang lebih dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari Ustaz Beki yang telah panjang lebar, mudah-mudahan kurang sadana bisa mengambil intisarina, mudah-mudahan dalam kehidupan sehari bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kumargi ibu-ibu tos mancing yang keluar dari terawat berhubung waktu malam hampuranya tadinya setengah jam, jadi sejam hampura sampuri sebagai acara. Saya kasih mohon maaf, mudah-mudahan riungan ieu sing aya faedahna barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mangga ditutup dengan istighfar dan tahlil. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Ambil balami, jangan udah penasaran. Mangga mau saya ngawedang dari merasakan dan merenungkan. Harus kan kita dapat mulai terbicara lain ke Oh, mengalahkan ya. Ya. Dirawatan makruh. Baskom kir, ini ada gelas. Rawatan kosong nak kir. Kan Bisa dong itu. Sekarang ditarik guys, gelas alu. Lupa ini. Dekat dulu deh. saya menyampaikan itu. Oh, di sini mah. Ayo Di MPR ini sih kan mah. Lalu itu bodoh. Ada telepon mah. Apa yang hanya mereka itu mah langsung paehan. Karena opatannya Kamu mah, wah, tapi itu dia. Tulari jalan. Jalan tulari yuk. Mas, ini Mas. Ya, Ambora ya. Sepuluh berarti. Nah, itu bisa. Bawa ada eta baskom nak. Ini Ayo Mas. denggus ini. Minggu pada dia deui. Senage. kasih salam langsung. Kayak naon di? Ya acara Di mana? di dia. Tah kudu kena. Tadi ibu ngomong Acara naon? Kayaknya di tanah banget gitu kan. Orang panari acara Mbak Uwi Tahun. setahun Mbak Uwi. Oh, kurang teh can sempet ngobrol. Malam minggu na. Malam minggu na apa malam tahun deh. Malam minggu. Berarti Mbak Wi kan tahun. Tadi ya isu. Terus tahun pas ya. Setahun sana pas. Kalau panas teres. Segala nama. Kenapa ya kalau teres? Ya, Oke, Mas Wiki balik dengan kami. Eta apaan Mas Wiki? Kantor nang PA. Iya nungguan aja. Bisa Mas. Mas. kabaran ngobrol ibu. Bukan, nama masalah itu mah. Kakara meureun. Oh, kemarin ibu kemarin ngobrol yang tuh yang berbuburit dia. Kakara boga idena Kemarin berbuburit dia. anyar berarti boburit berarti teh ka ieu mah Selasa oh bener. Berbuburit kemarin. Main berencana orang terakhir ketemu Selasa. Berbuburit sering gitu. Maksudnya mau erek ka dieu terus saya ngaji malam ini. Bantu Bu. Sampurayan dulu ya. Mas Batila. Sampurayan dulu. Ini kanjeng teu nama
Bang Ardani sehat? Sehat? Salam ya. Bisi panggil salam gitu. Salam we ke Mas Vicky gitu. Kumaha, Bang? Kehidupan yang di bumi itu